Oke, baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat simulasi truk aerodynamics ya, atau aerodinamika pada truk menggunakan software OpenFOAM, yaitu software Computational Fluid Dynamics atau CFD yang gratis, yang tentunya tidak hanya gratis untuk student tapi juga dapat Anda gunakan untuk keperluan komersial. Nah, OpenFOAM ini sebenarnya sudah menyediakan cukup banyak template ya yang Anda bisa gunakan dari folder tutorials. Cuman biasanya dari folder tutorials itu masih sangat mentah gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau gunakan untuk keperluan yang spesifik seperti misalkan aerodinamika pada sebuah kendaraan dengan external flow, tentunya akan cukup banyak pengeditan yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu pada tutorial ini kita akan menggunakan template yang sudah kami sediakan, yang teman-teman bisa cek di website openfoam.creativetensor.com ya. Kemudian di bagian unduhan ini akan ada template-nya. Dan di sini sudah tersedia di GitHub dan teman-teman bisa download ya. Oke, kita akan save di sini misalkan ya, aero tutorial Indonesia gitu misalkan. Jadi teman-teman tidak perlu fokus untuk mengedit metode numerik dan lain sebagainya ya. Ini kita keluarkan dulu dari foldernya. Nah, di dalam sini sudah terdapat beberapa settingannya seperti kecepatan, tekanan, model turbulen dan lain sebagainya. Dan di dalam konstan ini terdapat 3 surface model, yaitu model 3 dimensi yang bisa teman-teman pakai, yaitu model sebuah truk gitu ya. Tentunya kalau teman-teman mau simulasi yang lain, external flow juga ya, seperti misalkan mobil atau mungkin motor atau mungkin apapun itulah ya, kendaraan road vehicle, teman-teman tinggal hapus saja yang ada di 3 surface ini terus ubah di object.stl-nya. Oke, sebelum kita ke sana, kita akan sedikit overview dulu cara kerja dari si template ini ya. Jadi pertama kita nanti akan buat dulu untuk block mesh-nya. Jadi block mesh itu adalah mesh sebagai wadah dari si komputasinya ya, yang berupa kotak di luar truknya, karena nanti flow-nya kan ada di luar truk ya. Kemudian menggunakan snappy hex mesh, yaitu metode meshing yang mengikuti bentuk dari object.stl kita tadi gitu. Misalkan truk gitu ya, kemudian dihilangkan bagian dalamnya. Setelah itu proses running dengan pertama-tama decomposition, yaitu membagi mesh menjadi beberapa bagian sehingga dapat di running secara paralel. Kemudian di running dengan npa run np number of prosesor itu 8 ya. Kita akan menggunakan 8 prosesor, solvernya adalah simple foam secara paralel. Setelah selesai akan kita rekonstruk kembali modelnya atau mungkin domainnya, sehingga kita bisa dapatkan hasil berupa truck.foam yang kita bisa nanti buka di ParaView tentunya ya, untuk melihat hasil simulasinya. Setelah itu nanti kita bisa hapus datanya menggunakan RM, prosesor, dan juga list time yang nanti kita akan bahas di akhir video. Oke, langsung saja kita mulai dengan pertama-tama membuat block mesh-nya ya. Karena kita baru memiliki objek geometri berupa truk ini ya, kita akan membuat domain di luarnya dengan ukuran tertentu ya. Nah, ini kita akan pertama-tama open dulu si truk ini di ParaView ya, supaya kita bisa lihat bentuknya gitu ya. Nah, untuk mengestimasi atau mengetahui titik koordinat dari truknya, maka kita jadi untuk membuat block mesh ini, pertama-tama kita akan buka dulu di bagian sistem, kemudian di sini ada block mesh. Nah, di dalam block mesh ini kita membutuhkan koordinat, yaitu ini ya, 0, 1, 2, 3. Jadi ini adalah koordinat 0, koordinat 1, koordinat 2, koordinat 3, dan seterusnya sampai 7 gitu ya. Ini adalah sumbu
nolnya, atau di sini ya, min XYZ ini adalah sumbu 0 dan di sini adalah sumbu maksimalnya. Mungkin teman-teman bisa cek di tutorial tentang block mesh ya, nanti silahkan dibaca bagaimana cara membaca block mesh ini gitu. Nah, cuman sekarang yang kita butuhkan adalah nilai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ini ya. Oke, untuk mengetahui titiknya kita akan gunakan namanya fitur surface check mesh gitu ya. Nah, kita bisa pertama-tama dulu masuk ke terminal ya. Kita masuk ke terminalnya, kemudian teman-teman masuk ke folder di mana teman-teman menyimpan simulasinya. Kebetulan saya simpan di Truk Aero Indonesia nih ya. Nah, ketika teman-teman sudah di dalam folder projectnya, silahkan teman-teman sebenarnya yang utama yang ini ya, grep -i bounding box. Cuman karena foldernya itu berada di dalam folder konstan, maka kita harus tulis dulu konstan. Terus di dalamnya itu ada tree surface. Kemudian nanti namanya itu apa tadi? Objek ya, objek.stl ya. Ini cuman contoh aja. Kemudian tegak grep -i bounding box. Oke. Sepertinya ada sedikit masalah di sini. Atau mungkin kita masuk aja. Sepertinya ada yang salah ya. Jadi surface check untuk fungsinya adalah surface check. Surface check ini dia. Oke, nah dari sini kita bisa dapat nilai ekstrimnya ya. Ini adalah titik nolnya, XYZ sama dengan XYZ minimum, dan ini adalah XYZ maksimumnya. Nah di sini adalah titik di sini ya, di ini. Nah di sini adalah XYZ minimumnya dan di sini adalah XYZ maksimumnya. Nah teman-teman tinggal sesuaikan aja. Untuk nilai X-nya dikurangi aja sebanyak mungkin, semakin jauh semakin lebar gitu ya. Cuman kalau terlalu lebar nanti jumlah mesh-nya akan terlalu banyak. Jumlah X positif juga ditambahkan sebanyak mungkin untuk mengcapture aliran di belakangnya. Dan sumbu Y mungkin nggak usah terlalu tinggi gitu ya, beberapa kali dari tingginya aja yang plusnya. Dan di sumbu Y negatifnya ini jangan diubah ya, karena nanti kita pengen mesh itu dia nempel di bagian kaki atau di bagian bannya ya. Jadi teman-teman untuk Y-nya gunakan saja nilai yang ada di bounding box. Nah ini kebetulan udah saya sesuaikan ya di sini untuk bounding box-nya. Ini kira-kira aja ya. Teman-teman silahkan edit sendiri jika dibutuhkan. Oke, ini sudah sesuai ya. Kemudian di sini ada resolusinya ya. Ini adalah resolusi ke arah X, kemudian arah Y dan arah Z gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa cek penjelasannya ya terkait dengan bounding box tadi ya, mengikuti ya, angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menggunakan sumbu XY ini. Nah, ini hanya urutannya aja sih. Ini tadi yang 0 dan kemudian ini 6 untuk XYZ maksimumnya. Nah ini kemudian untuk resolusi ya. Jadi untuk resolusi ini ke arah X adalah angka pertama, kemudian ke arah Y adalah angka kedua, dan Z adalah ketiga. Jadi teman-teman bisa lihat acuannya dari para view ya, sudah terlihat patokannya. Kemudian angka-angka di sini mungkin teman-teman nggak usah terlalu ambil pusing ya. Jadi ini intinya itu hanyalah 0,1. Jadi di sumbu X nih ya ada 0,1, 0,1, 0,5 gitu ya. Ini kan teman-teman bisa lihat 10%. Ya. Oke, jadi yang persentase ini dibaca dari sini ya, 0,1, 0,5, 0,4 ini. Jadi 10%, 50%, 40% ini di sumbu X dibagi menjadi 3 blok.
Kemudian di sini ada 0,1, 0,6, 0,3 ini adalah persentase dari jumlah selnya. Jadi ini adalah persentase dari panjangnya, kemudian ini adalah persentase dari jumlah selnya. Jadi kalau ada 100 ke arah suku X, maka di sini ada 10 sel, ada 60 sel, dan ada 30 sel. Dan yang ketiga ini adalah resolusinya atau expansion ratio gitu ya. Jadi kalau 0,5 itu dia semakin menjauh ke arah X, dia semakin rapat. Kemudian 1 itu dia konstan ya, expansionnya, ukurannya selalu sama sepanjang X. Dan yang ketiganya adalah 2, jadi yang semakin ke kanan tuh dia dikalikan 2 ukurannya gitu. Begitu juga ke arah sumbu Y dan sumbu Z, teman-teman bisa cek sendiri dan bisa sesuaikan jika dibutuhkan. Oke, dari sini kita bisa lakukan block mesh ya. Nah, sudah jadi block mesh-nya, teman-teman bisa touch apa ya, misalkan ya .com gitu, bebas ya, apapun .com gitu, sehingga teman-teman bisa buka di sini. Oke, teman-teman bisa apply. Untuk memastikan ukurannya, teman-teman bisa ubah dulu di wireframe ya. Oke, seperti ini cukup besar ya. Cuman ya oke lah ya. Atau teman-teman bisa kecilkan jika merasa ini terlalu besar ya. Kita coba ubah ya. Di sumbu Z-nya katakanlah kita ubah aja jadi -5 gitu kali ya. Oke, kita coba running lagi. Dan di sini teman-teman tinggal refresh aja ya, atau reload ya. Oops, sorry. Sepertinya ini kita membuka folder yang salah ya. Truck.com. Oke, saya close dulu ya. Di sistem block mesh. Oke, seharusnya benar sih ya. XYZ, kita running lagi block mesh. Oh sorry, kita harus running block mesh dulu, baru touch gitu ya, baru kemudian kita reload. Nah, sepertinya oke lah ya segini ya. Tingginya juga kita kurangi setengahnya aja ya, misalkan 12, kita anggap aja 6 gitu. Kita running lagi block mesh, kemudian touch, kemudian reload. Ups, iya, harusnya dua sisi ya, jadi yang bagian atas dan bagian bawah. Oke, kita reload lagi. Oke, untuk sumbu X-nya juga mungkin kita kurangin juga ya, terlalu panjang. Jadi misalkan -5 sumbu X-nya, dan maksimumnya misalkan berapa ya, 15 gitu ya. Oke, langsung aja kita running lagi block mesh touch. Oke, sepertinya sudah komplit, sudah oke. Tentunya ini nggak ideal ya, harusnya lebih panjang, cuman ya oke lah. Teman-teman bisa iterasi sendiri. Kalau mungkin kurang puas juga dengan resolusinya, teman-teman tinggal tambahkan aja angka di sini ya. Oke, lanjut aja, kita masuk di ini gradingnya ya tadi, sorry. Oh, ini sebenarnya ada petunjuknya ya, saya lupa untuk Oke. Kemudian di sini untuk banderisnya juga harus disesuaikan ya. Jadi bagian depan, samping, kanan, kiri, atas itu adalah inlet, bagian bawah itu adalah ground, dan bagian belakang juga inlet ya. Jadi tidak ada outlet karena ini adalah external flow ya. Nah, cara menentukannya adalah dari sini ya. Jadi di sini misalkan adalah inlet dan 0123, ini teman-teman bisa baca dari sini ya. 0123 itu inlet, kemudian 4567 itu inlet, dan seterusnya. Teman-teman bisa cocokkan sendiri di sini ya. Dan groundnya di sini adalah 0154. 0154 nya adalah bagian bawah. Tentunya ini harus konsisten dengan sistem koordinat di teman-teman ya.
Oke, sudah lengkap. Langsung aja kita masuk ke Snappy Hack Smash ya. Jadi Snappy Hack Smash ini adalah fungsinya untuk memotong blok mesh tadi yang masih kotak menjadi bentuk truk gitu. Oke, next untuk menyeting untuk Snappy Hack Smash-nya, teman-teman bisa buka di sini ada Snappy Hack Smash Dictionary ya. Silakan buka di text editor. Nah, di sini kita bisa lihat ya ada refinement box. Dari refinement box ini fungsinya untuk membuat apa ya, semacam box manual di sini ya untuk refinement secara lokal. Yang fungsinya adalah untuk membuat mesh yang sangat detail tapi tidak terlalu boros ke semua lokasi gitu ya. Kemudian, nah di sini ada object.stl. Ini pastikan namanya sama persis dengan yang kita simpan di dalam constant resurface ini ya. Jadi kalau teman-teman save-nya itu misalkan truck.stl atau mungkin truck.obj, itu pastikan di sini namanya sama persis. Oke, kemudian di sini untuk settingannya tinggalkan saja seperti ini ya. Ini sudah saya sesuaikan dengan external flow. Nah, kemudian di sini ada refinement. Refinement ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi kalau di sini adalah ukuran aslinya, misalkan sebesar 1 cm gitu ya, atau 10 cm. Refinement sekali itu akan membaginya menjadi 4, jadi 25 mili gitu. Dan kemudian refinement kedua itu akan membaginya lagi menjadi 4 lagi. Jadi dibagi 4, kemudian dibagi 4 lagi. Semakin banyak refinementnya, maka akan semakin detail, semakin bagus, tapi akan memakan lebih banyak komputasi gitu ya. Ini adalah cut cell, kemudian selanjutnya adalah snap ya. Jadi ini untuk melakukan snapnya ini adalah membentuk yang tadinya itu kasar seperti ini berubah menjadi snap. Oke, langsung aja kita cek lagi di settingan ini nggak ada yang terlalu banyak harus diubah ya. Ini abaikan juga, sesuaikan aja dengan settingan yang ada gitu. Oke, langsung aja Snappy Hack Smash. Oke. Oh, sorry. Sepertinya di sini ada kesalahannya di location of mesh-nya ya. Jadi kan mesh-nya itu lokasinya harus di luar dari si truknya, tapi masih di dalam dari si blok mesh-nya ini ya. Jadi kalau kita lihat lagi di bounding box tadi ya, misalkan. Nah, misalkan kita cek bounding box-nya, itu maksimumnya kan di 7209. Katakanlah kita ambil aja sedikit di atasnya ya, untuk mendapatkan nilai yang di luar truk tapi masih di dalam blok mesh. Misalkan 7,1, 2,1 sama 1 gitu ya. Oke, langsung aja kita running lagi. Oke, kalau sudah teman-teman langsung bisa di Snappy Hack Smash, kemudian override ya. Jadi ini fungsinya untuk mereplace data-data yang ada yang dihasilkan dari blok mesh sebelumnya gitu ya. Sebenarnya nggak perlu pakai override, jadi tapi nanti harus di copy secara manual gitu ya. Oke, kita tunggu saja mungkin sambil running ya. Oke, runningnya sudah selesai. Langsung aja teman-teman bisa touch truck.form lagi, kemudian kita update di para view-nya ya. Itu reload ya. Nah, kita bisa hide untuk objeknya, kemudian kita bisa lihat bagaimana si block mesh ini dipotong oleh Snappy Express. Oke, kalau teman-teman pengen lihat dalamnya, teman-teman bisa lihat juga dari sini ya, menggunakan klip ke potong ke sumbu Z misalkan ya. Oke, kita hide truck.form-nya, kita hide juga spline-nya, dan kita tampilkan surface with edges. Nah, kita bisa lihat. Atau kalau nggak pengen lihat ini, teman-teman bisa juga hilangkan atau hide untuk, sorry, crinkle clip ini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Oke, sudah selesai ya meshing-nya. Kita lanjutkan langkah terakhir.
atau inti dari running prosesnya adalah running. Jadi sebenarnya teman-teman sampai titik ini bisa saja langsung running simple form gitu terus enter ya. Tapi ini hanya akan merunning simulasi itu menggunakan satu prosesor saja, yang biasanya ini akan cukup lama gitu ya kalau di CFD. Nah, maka di sini terdapat decompose par dictionary ya, atau dekomposisi. Teman-teman bisa membagi menjadi 8 prosesor dengan membagi sumbu X, Y, Z itu masing-masing 2. Jadi perkalian 3 angka ini harus sama dengan jumlah prosesornya gitu ya. Semakin banyak jumlah prosesor tentunya akan semakin cepat, tapi juga nanti otomatis akan membebani juga komputer teman-teman ya. Oke, silakan edit dulu, sesuaikan dengan jumlah prosesor teman-teman. Misalkan 6 ya 3 sama 2 gitu ya, atau 4 itu 2, 2, 1, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, di compose par, kita bagi jadi 8, kita cek di foldernya ini kita bisa lihat ya, ada prosesor 0 sampai 7 ya. Jadi karena ini C++, maka dia mulainya dari 0 ya, 0, 1, 2, sampai 7. Oke, sudah dibagi, kita gunakan MPI run, NP itu number of processor, yaitu 8, ya simple form, kemudian parallel. Untuk ngecek solvernya di mana, teman-teman bisa cek di sistem, kemudian control dictionary, maka teman-teman akan tahu solvernya apa, dan juga mungkin end time-nya berapa, delta t, time step, dan lain sebagainya. Termasuk nanti untuk menghitung function dan lain sebagainya ya. Mungkin yang akan kita bahas di video lain. Cuman yang menarik di template ini adalah kita memiliki force coefficient ya, yang sudah tersimpan di sini ya, force coefficient. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi untuk menghitung manual nanti di ParaView. Cuman teman-teman harus sesuaikan dulu untuk misalkan lift-nya itu ke arah mana, drag-nya ke arah mana, dan apa namanya magnitude velocity-nya itu berapa gitu ya. Ini nanti untuk menghitung koefisien drag, koefisien lift, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja di enter, kemudian ini akan running. Tentunya teman-teman bisa cek di dalam prosesor ini nanti akan muncul setiap running ya, misalkan 100, 200, ya kan, sesuai dengan apa namanya control dictionary. Nah, jadi di sini ada 500 yang kita write intervalnya itu adalah 100 ya. Jadi nanti akan setiap 100 time delta t maka akan disimpan sampai ke 500. Dan di sini teman-teman bisa cek juga post processingnya ya. Jadi ada forces. Di sini teman-teman bisa lihat rangkuman dari lift, drag, dan momennya ya, pitch, yaw, dan lain sebagainya berdasarkan iterasinya. Jadi semakin banyak iterasinya, apakah dia berubah atau tidak gitu ya. Kalau angkanya masih berubah berarti dia belum konvergen, tapi kalau dia udah cenderung tidak berubah seperti ini, berarti dia sudah konvergen. Walaupun ini ada beberapa angka yang masih kurang oke ya. Mungkin di running sampai 1000 akan lebih oke. Oke, setelah running selesai, ini datanya belum bisa kita ambil karena dia masih terpecah menjadi 8 prosesor ya. Maka kita harus namanya reconstruction dulu. Sehingga semua datanya itu direkonstruksi kembali menjadi time apa namanya time folder gitu ya, 100, 200, 400 yang di luar prosesor gitu. Jadi kalau di dalam prosesor tuh kita belum bisa melihat datanya. Oke, karena sudah terrekonstruksi, kita bisa langsung balik lagi di touch-track.com dan kita bisa reload datanya. Nah, setelah kita reload, kita bisa dapatkan time-nya ini juga ada yang 100, 200, sampai ke 500 gitu ya. Yang di dalamnya ini terdapat data-data yang lain. Mungkin ini saya ubah dulu stylenya menjadi yang slice ya, supaya lebih enak untuk melihat distribusi datanya. Oke, saya hilangkan plain-nya. Nah, ini teman-teman bisa melihat pressure-nya, kemudian kecepatannya, turbulent kinetic energy, turbulent
dissipation rate, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa juga melihat distribusi tekanan di truknya ya. Cuman karena ini masih tertutup seperti ini, teman-teman bisa hide um, atau tinggal munculkan aja untuk yang wallnya gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat atau mungkin surface saja supaya terlihat warnanya. Kemudian terakhir mungkin kita akan membuat streamline ya. Kita buat wireframe dulu, kemudian streamline-nya buat di sini. Nah ini dari pojok ke pojok otomatis ya. Tinggal teman-teman sesuaikan aja. Misalkan digeser-geser aja ya sampai pas. Oke, ngasal aja ya. Teman-teman bisa sesuaikan koordinatnya. Saya akan hide. Nah, ini dia. Nah, tinggal disesuaikan aja. Misalkan resolusinya Bu jangan terlalu besar gitu ya, supaya lebih kelihatan garis-garisnya. Misalkan 100. Terus warnanya juga plotnya warna kecepatan atau tekanan dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja ya tutorialnya, lumayan panjang. Jadi teman-teman silahkan tinggalkan di kolom komentar jika ada yang kurang jelas atau mungkin ada request untuk uh, case lainnya ya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar atau nanti silahkan cek link di deskripsi misalkan untuk misalkan jasa simulasi atau mendownload template-template lainnya. Terima kasih sudah menonton.